Sejak suaminya meninggal setahun lalu, hidup Alia berubah seperti rumah tua yang kehilangan cahaya. Rumah besar peninggalan keluarga suaminya yang dulu selalu ramai dengan suara tawa, kini terasa dingin dan kosong setiap malam. Lorong panjang rumah itu sering membuat Alia merasa seperti hidup sendirian di tempat asing. Foto-foto mendiang suaminya masih tergantung rapi di dinding ruang tamu, seolah menjadi pengingat bahwa kebahagiaan yang dulu pernah ada kini hanya tinggal kenangan. Setiap pagi, Alia tetap mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menyiram tanaman di halaman, lalu memasak untuk dirinya dan ibu mertuanya, Tiara. Namun saat malam tiba, rasa sepi selalu datang lebih kuat. Suara jam dinding tua yang berdetak di ruang tengah terdengar begitu jelas, hingga membuat suasana semakin sunyi. Kadang Alia duduk sendirian di sofa sambil memandangi hujan di balik jendela besar rumah itu. Dalam hati, ia masih sering berharap suaminya akan pulang dan memanggil namanya seperti dulu. "Kalau saja Mas masih ada," bisik Alia lirih sambil memegang bingkai foto suaminya. Di rumah itu kini hanya ada dirinya dan Tiara. Meski hubungan mereka cukup baik, keduanya sama-sama menyimpan kesedihan masing-masing. Tiara yang dulu dikenal sebagai wanita ceria, kini lebih sering diam. Rambutnya mulai memutih, langkahnya pelan, dan matanya selalu terlihat kosong setiap kali menatap kursi makan, tempat anak laki-lakinya biasa duduk. Kadang Alia mendengar suara Tiara menangis pelan di kamarnya pada tengah malam. Namun setiap kali Alia mencoba mendekat, wanita tua itu selalu berpura-pura baik-baik saja. "Alia sudah makan?" tanya Tiara suatu malam dengan suara pelan saat mereka duduk di meja makan. "Sudah, Bu. Ibu sendiri kenapa makannya sedikit?" "Tidak lapar. Akhir-akhir ini ibu susah tidur." Alia mengangguk pelan. Ia memahami kesedihan Tiara karena dirinya pun merasakan luka yang sama. Hanya saja, semakin lama Alia merasa ada sesuatu yang berubah pada ibu mertuanya itu. Tiara mulai sering termenung sendirian di teras sambil memandangi jalan depan rumah. Kadang wanita itu terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Suatu sore, Alia bahkan melihat Tiara tersenyum kecil sambil membaca pesan di ponselnya. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak pernah ia lakukan. Hal itu membuat Alia sedikit heran, tetapi ia memilih tidak bertanya. Baginya, mungkin Tiara hanya sedang mencoba bangkit dari kesedihan yang selama ini mengurung hidup mereka. Meski begitu, tak kenapa ada perasaan aneh yang mulai muncul di hati Alia. Rumah yang selama ini hanya dipenuhi kesunyian perlahan terasa menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan tanpa Alia sadari, perubahan besar mulai mendekati kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Malam itu hujan turun cukup deras sejak maghrib. Angin dingin masuk dari celah jendela ruang makan yang belum tertutup rapat. Alia baru saja selesai meletakkan 2 cangkir teh hangat di atas meja ketika melihat Tiara duduk diam sambil menatap kosong ke arah halaman belakang. Lampu dapur yang redup membuat wajah wanita itu terlihat jauh lebih tua dari biasanya. Sudah hampir 10 menit Tiara tidak menyentuh makanannya sama sekali. Alia mulai merasa khawatir. "Ibu kenapa? Dari tadi diam saja," tanya Alia pelan sambil duduk di hadapan ibu mertuanya. Tiara menarik napas panjang sebelum menundukkan kepala. Jemarinya terlihat saling menggenggam seperti sedang menahan gugup. "Alia," ucapnya perlahan. "Iya, Bu. Apa kamu pernah merasa rumah ini terlalu sepi?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam sesaat. Ia tahu betul seperti apa rasanya hidup dalam kehilangan. Namun mendengar Tiara mengatakannya secara langsung tetap membuat dadanya terasa sesak. "Kadang, iya," jawab Alia lirih. Tiara tersenyum tipis, tetapi sorot matanya terlihat sedih.
Hujan di luar semakin deras hingga suara air memenuhi seluruh rumah. Dalam suasana sunyi itu, Tiara kembali berbicara dengan suara pelan. Ibu capek, merasa sendiri terus. Alia perlahan mengangkat pandangannya. Maksud ibu? Tiara tampak ragu-ragu. Ia meminum tehnya sedikit sebelum kembali berkata, "Kalau suatu hari ibu menikah lagi, bagaimana menurutmu?" Ucapan itu membuat Alia langsung membeku. Sendok di tangannya hampir terjatuh. Selama ini ia tidak pernah membayangkan Tiara akan membicarakan hal seperti itu. Di kepalanya langsung muncul berbagai pertanyaan. Siapa pria itu? Sejak kapan? Kenapa Tiara tidak pernah bercerita? Namun Alia mencoba menahan semua pikirannya agar tidak melukai perasaan ibu mertuanya. Tiara terlihat gugup menunggu jawaban. Ibu tahu mungkin ini terdengar aneh. Lanjutnya cepat. Usia ibu juga sudah tidak muda lagi, tapi ibu hanya tidak ingin hidup sendiri sampai tua. Alia menatap wajah Tiara cukup lama. Di balik kerutan dan mata lelah wanita itu, Alia melihat kesepian yang sangat dalam. Kesepian yang mungkin sama seperti yang selama ini ia rasakan sendiri. Kalau itu bisa membuat ibu bahagia, Alia tidak keberatan, jawab Alia akhirnya sambil tersenyum kecil. Benarkah? Tanya Tiara dengan mata sedikit berbinar. Alia mengangguk pelan. Ibu berhak bahagia lagi. Mendengar jawaban itu, Tiara terlihat lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wanita itu tersenyum cukup lebar. Namun entah kenapa, setelah percakapan malam itu selesai, hati Alia justru dipenuhi perasaan tidak tenang. Ia berdiri di dekat jendela sambil memandangi hujan yang belum berhenti. Ada sesuatu dalam tatapan Tiara tadi yang terasa berbeda. Seolah wanita itu sedang menyimpan rahasia besar yang belum siap ia ungkapkan. Dan tanpa Alia sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan akan mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Setelah percakapan malam itu, Alia terus memikirkan ucapan Tiara tentang pernikahan. Sepanjang hari pikirannya tidak tenang. Saat sedang menyapu ruang tamu, memasak di dapur, bahkan ketika mencoba tidur, pertanyaan yang sama terus berputar di kepalanya. Siapa pria yang sedang dekat dengan Tiara? Bagaimana mereka bertemu? Dan apakah pria itu benar-benar tulus? Meski begitu, Alia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Tiara pantas mendapatkan kebahagiaan setelah kehilangan anak satu-satunya. Pagi itu Tiara terlihat jauh lebih ceria dari biasanya. Wanita itu bahkan mengenakan baju yang lebih rapi dan memakai sedikit parfum. Hal kecil yang sudah sangat lama tidak pernah dilakukan. Alia memperhatikannya diam-diam dari dapur. "Ibu mau pergi?" tanya Alia sambil membawa segelas air. Tiara tersenyum kecil. "Iya, ada janji bertemu teman." "Teman?" "Iya." Jawaban singkat itu justru membuat Alia semakin penasaran. Namun ia tidak ingin terlihat terlalu mencampuri urusan pribadi ibu mertuanya. "Kalau ibu senang, Alia juga ikut senang," ucap Alia pelan. Tiara mendekat lalu memegang tangan Alia dengan lembut. "Kamu perempuan baik, Alia. Ibu bersyukur punya menantu seperti kamu." Alia tersenyum tipis, meski hatinya tetap dipenuhi rasa aneh. Hari demi hari mulai terasa berbeda. Tiara semakin sering keluar rumah dan terlihat sibuk dengan ponselnya. Kadang Alia mendengar suara tawa kecil dari kamar Tiara saat sedang menelepon seseorang. Sesuatu yang sudah sangat lama hilang dari rumah itu kini perlahan muncul kembali. Namun di balik semua perubahan itu, Alia tetap tidak bisa menghilangkan rasa khawatirnya. Suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang keluarga, Alia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ibu, pria itu siapa?" Tiara yang sedang memegang ponsel langsung terdiam sesaat.
Maksud kamu yang dekat sama ibu? Tiara terlihat malu-malu sebelum tersenyum kecil. Namanya belum perlu kamu tahu sekarang. Alia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Rahasia sekali. Bukan rahasia, ibu hanya takut kamu kaget. Jawaban itu justru membuat Alia semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Tiara langsung mengganti topik pembicaraan. Malam semakin larut. Tetapi Alia tidak bisa menghilangkan firasat aneh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Bukan karena Tiara ingin menikah lagi, tetapi karena perubahan sikap wanita itu terjadi terlalu cepat. Meski begitu, Alia terus mencoba berpikir positif. Ia tidak ingin menjadi menantu yang egois dan melarang ibu mertuanya mencari kebahagiaan baru. Dalam hati, ia hanya berharap pria itu benar-benar orang baik yang bisa menjaga Tiara, bukan seseorang yang datang membawa masalah. Namun Alia tidak tahu bahwa harapan itu perlahan akan berubah menjadi penyesalan besar. Beberapa minggu kemudian, Tiara akhirnya meminta Alia duduk bersamanya di ruang tamu pada sore hari. Wajah wanita itu terlihat gugup tetapi juga penuh semangat. Di meja sudah tersedia teh hangat dan beberapa kue kecil seperti sedang menyambut tamu penting. Alia yang baru pulang belanja mulai merasa penasaran. "Ada apa, Bu?" tanya Alia sambil duduk perlahan. Tiara tersenyum kecil. "Hari ini, Ibu ingin mengenalkan seseorang." Belum sempat Alia bertanya lagi, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian, seorang pria muda masuk sambil tersenyum ramah. Tubuhnya tinggi, wajahnya bersih, dan penampilannya cukup rapi. Namun yang membuat Alia terkejut adalah usianya yang terlihat sangat muda. "Ini Ramadhani," ucap Tiara dengan nada bangga. Pria itu langsung mengulurkan tangan. "Salam kenal, Kak Alia." Alia membalas jabatan tangan itu pelan sambil mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Salam kenal," jawabnya singkat. Sepanjang percakapan sore itu, Alia baru mengetahui bahwa usia Ramadhani ternyata baru 23 tahun. Jauh lebih muda dari Tiara. Bahkan usianya tidak terlalu jauh dengan Alia sendiri. Hal itu membuat Alia sulit menyembunyikan rasa herannya. "Kalian bertemu di mana?" tanya Alia hati-hati. "Di acara pengajian," jawab Tiara cepat sambil tersenyum. Ramadhani mengangguk. "Waktu itu saya bantu ibu pulang karena hujan deras." Pria muda itu memang terlihat sopan. Cara bicaranya halus dan penuh perhatian kepada Tiara. Sesekali ia bahkan membantu mengambilkan minuman atau membenarkan posisi duduk Tiara dengan lembut. Namun entah kenapa, Alia merasa ada sesuatu yang aneh dari tatapan Ramadhani. Setiap kali Tiara lengah, sorot mata pria itu berubah dingin dan sulit ditebak. Beberapa kali Alia menangkap Ramadhani diam-diam memperhatikan isi rumah dengan tatapan tajam, terutama lemari pajangan dan beberapa sertifikat rumah yang tersimpan di ruang kerja. "Ibu sering cerita tentang Kak Alia," kata Ramadhani sambil tersenyum tipis. "Oh ya, iya," katanya Kak Alia sangat baik. Alia hanya membalas dengan senyum kecil. Dalam hati ia masih mencoba memahami situasi di depannya. Tiara terlihat sangat bahagia berada di dekat pria muda itu. Bahkan wajah wanita yang selama ini murung kini tampak hidup kembali. Saat Ramadan pamit pulang menjelang malam, Tiara langsung menghampiri Alia dengan wajah penuh harap. "Bagaimana menurutmu tentang dia?" tanya Tiara cepat. Alia sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kalau ibu nyaman, Alia ikut senang. "Ramadhani orang baik," ucap Tiara meyakinkan. Alia mengangguk pelan meski hatinya belum benar-benar tenang. Dari balik jendela kamar, ia melihat Ramadhani yang sudah berada di atas motornya, tiba-tiba menoleh ke arah rumah.
Tatapannya berubah datar dan dingin sebelum akhirnya pria itu pergi meninggalkan halaman. Saat itulah, untuk pertama kalinya Alia merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Pernikahan Tiara dan Ramadhani berlangsung sangat cepat. Hanya selang beberapa minggu setelah perkenalan itu, Tiara mengatakan bahwa mereka ingin segera menikah sederhana di rumah. Tidak ada pesta besar, tidak ada banyak tamu, hanya beberapa tetangga dan penghulu yang datang pagi itu. Alia membantu menyiapkan semua keperluan, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Sejak pagi, rumah sudah ramai oleh suara orang berlalu lalang. Tiara terlihat sangat bahagia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya yang selama ini murung, kini dipenuhi senyum yang tidak pernah Alia lihat sejak kematian suaminya. "Alia, tolong ambilkan bunga di meja depan," pinta Tiara sambil tersenyum gugup. "Iya, Bu." Saat Alia berjalan menuju ruang tamu, ia melihat Ramadhani sedang berbicara dengan beberapa tamu. Pria muda itu terlihat sopan, murah senyum, dan pandai mengambil hati orang-orang di sekitarnya. "Ramadhani baik sekali ya orangnya," bisik salah satu tetangga kepada Alia. Alia hanya tersenyum tipis. Entah kenapa, ia belum bisa merasa benar-benar nyaman. Selama acara berlangsung, beberapa kali Alia menangkap Ramadhani memandang rumah itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang bukan seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, melainkan seperti orang yang sedang menilai sesuatu. Ketika semua tamu sibuk berbincang, Alia sempat melihat Ramadhani berdiri sendirian di dekat ruang kerja almarhum suaminya sambil memperhatikan lemari dokumen. "Mas Ramadhani," panggil Alia membuat pria itu langsung menoleh cepat. "Oh, saya cuma lihat-lihat rumahnya." Nada suaranya terdengar biasa, tetapi sorot matanya membuat Alia merasa tidak nyaman. Setelah akad selesai, Tiara terlihat sangat bahagia. Wanita itu bahkan terus menggenggam tangan Ramadhani, seperti takut kehilangan pria muda tersebut. "Sekarang ibu tidak sendiri lagi," ucap Tiara dengan mata berkaca-kaca. Ramadhani langsung memeluk bahu Tiara lembut. "Saya janji akan menjaga ibu." Semua orang tersenyum melihatnya, tetapi Alia justru merasakan dadanya semakin sesak. Menjelang malam saat tamu mulai pulang, suasana rumah kembali sepi. Alia sedang membereskan piring di dapur ketika tanpa sengaja ia mendengar percakapan pelan dari ruang tengah. "Rumah ini besar sekali," suara Ramadhani terdengar pelan. Tiara tertawa kecil. "Ini rumah keluarga kami sejak dulu." "Berarti surat-suratnya lengkap ya?" Alia langsung menghentikan gerakannya. Entah kenapa, pertanyaan itu terdengar aneh untuk seseorang yang baru saja menikah. Namun beberapa detik kemudian, Tiara dan Ramadhani tertawa, seperti tidak terjadi apa-apa. Alia mencoba mengabaikan rasa curiganya. Ia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya terlalu khawatir. Tetapi malam itu, saat ia melewati kamar Tiara, Alia melihat Ramadhani berdiri di balik pintu sambil menatapnya tajam tanpa senyum sedikit pun. Tatapan dingin itu membuat langkah Alia terhenti sesaat. Dan sejak detik itu, rumah yang dulu hanya terasa sunyi mulai berubah menjadi tempat yang perlahan dipenuhi ketakutan. Setelah resmi menikah dengan Tiara, Ramadhani mulai tinggal di rumah besar itu bersama Alia. Hari-hari pertama terlihat berjalan normal, seperti keluarga kecil pada umumnya. Ramadhani sering membantu membawa belanjaan, memperbaiki lampu rumah yang rusak, bahkan beberapa kali memasak untuk Tiara. Di depan Alia, pria muda itu terlihat sangat perhatian kepada ibu mertuanya. Setiap pagi terdengar suara Ramadhani memanggil Tiara dengan lembut dari ruang makan. "Bu, sarapannya sudah siap," ucapnya sambil tersenyum. Tiara yang biasanya murung kini tampak lebih hidup. Wanita itu mulai tertawa lagi dan sesekali terlihat berdandan ringan sebelum turun dari kamar.
Melihat perubahan itu, Alia sempat merasa lega. Ia berpikir mungkin dirinya memang terlalu berprasangka buruk pada Ramadhani. Namun semakin hari, suasana rumah perlahan berubah menjadi aneh. Bukan perubahan yang langsung terlihat, melainkan sesuatu yang terasa samar, tetapi membuat dada Alia tidak nyaman setiap kali berada di dekat Ramadhani. Awalnya Alia mulai menyadari bahwa pria itu selalu ingin tahu tentang keadaan rumah. Ia sering bertanya mengenai ruang kerja almarhum suami Alia, lemari dokumen, hingga sertifikat tanah keluarga. Kak Alia tahu surat rumah disimpan di mana? Tanya Ramadhani suatu sore sambil duduk santai di ruang tamu. Alia yang sedang melipat pakaian langsung berhenti sejenak. Untuk apa tanya itu? Oh, tidak apa-apa. Saya cuma penasaran. Rumah sebesar ini pasti suratnya banyak. Ramadhani tertawa kecil, tetapi Alia tidak ikut tertawa. Pertanyaan itu terasa terlalu pribadi untuk ditanyakan. Sejak saat itu Alia mulai lebih berhati-hati. Namun hal yang paling membuatnya gelisah adalah perubahan sikap Tiara. Wanita itu perlahan menjadi lebih pendiam setelah menikah. Jika sebelumnya Tiara sering duduk bersama Alia di ruang keluarga sambil menonton televisi, kini ia lebih banyak berada di kamar bersama Ramadhani. Kadang Alia hanya melihat Tiara turun sebentar untuk makan, lalu kembali masuk tanpa banyak bicara. "Ibu sehat?" tanya Alia suatu malam saat Tiara terlihat pucat. Tiara langsung tersenyum cepat. "Sehat kok, tapi wajah ibu kelihatan capek. Cuma kurang tidur." Sebelum Alia sempat bertanya lagi, Ramadhani tiba-tiba muncul dari belakang sambil meletakkan tangan di bahu Tiara. "Ibu memang gampang capek sekarang," katanya sambil tersenyum tipis. Mungkin karena banyak pikiran. Alia hanya mengangguk pelan, tetapi tatapan Ramadhani membuatnya merasa seperti sedang diperingatkan untuk tidak terlalu ikut campur. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi semakin sunyi. Tidak ada lagi suara tawa Tiara yang dulu sempat kembali terdengar. Sebaliknya, rumah itu mulai dipenuhi keheningan yang aneh. Kadang saat malam tiba, Alia mendengar suara langkah kaki Ramadhani mondar-mandir di lorong rumah hingga larut malam. Pernah suatu ketika, Alia keluar kamar untuk minum dan melihat Ramadhani berdiri sendirian di ruang tengah sambil memandangi foto-foto keluarga di dinding dengan wajah datar. "Mas belum tidur?" tanya Alia pelan. Ramadhani langsung menoleh cepat. "Belum ngantuk." Nada suaranya dingin, sangat berbeda dari sikap ramah yang biasa ia tunjukkan di depan Tiara. Setelah itu pria itu berjalan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Alia berdiri diam beberapa saat sambil memandangi lorong rumah yang gelap. Entah kenapa, sejak Ramadhani tinggal di sana, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat yang aman. Ada tekanan aneh yang membuat Alia mulai takut setiap malam tiba. Dan tanpa ia sadari, ketakutan itu baru saja dimulai. Beberapa hari setelah Ramadhani tinggal di rumah, Tiara mulai jarang terlihat keluar kamar. Awalnya Alia mengira ibu mertuanya hanya ingin menikmati waktu bersama suami barunya. Namun lama-kelamaan, keadaan itu terasa tidak wajar. Hampir seminggu penuh, Tiara tidak pernah duduk bersama lagi di ruang keluarga ataupun makan di meja makan seperti biasanya. Pintu kamar mereka selalu tertutup rapat dari pagi hingga malam. Alia hanya melihat Ramadhani sesekali keluar mengambil makanan atau membuat kopi sebelum kembali masuk dan mengunci pintu. Suatu pagi, Alia mengetuk pintu kamar sambil membawa sarapan. "Ibu, ini buburnya," ucap Alia pelan. Tidak ada jawaban selama beberapa detik, sampai akhirnya terdengar suara Tiara dari dalam. "Taruh saja di depan pintu, Alia." Suara itu terdengar pelan dan lemah, jauh berbeda dari biasanya. "Ibu sakit?" tanya Alia khawatir.
Tidak, ibu cuma ingin istirahat. Beberapa menit kemudian pintu terbuka sedikit dan tangan Ramadhani muncul mengambil nampan makanan tanpa memperlihatkan wajahnya. Pintu langsung tertutup kembali. Hal kecil itu membuat Alia merasa semakin tidak nyaman. Hari berikutnya, keadaan tetap sama. Tiara tidak pernah keluar kamar. Bahkan ketika Alia sengaja memasak makanan kesukaan ibu mertuanya, wanita itu tetap menolak keluar. "Bu, makan di luar saja sama Alia." Pinta Alia dari balik pintu. "Lain kali saja," jawab Tiara cepat. Di malam hari, Alia sering mendengar suara percakapan pelan dari dalam kamar. Kadang terdengar seperti Tiara sedang menangis, tetapi suara itu segera berhenti saat Alia mendekat. Suasana rumah menjadi semakin mencekam. Ramadhani juga mulai berubah. Senyumnya tidak lagi seramah dulu. Jika bertemu Alia di lorong rumah, pria itu hanya menatap sekilas tanpa banyak bicara. Suatu sore, Alia memberanikan diri bertanya langsung. "Mas, ibu kenapa sebenarnya?" Ramadhani, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung menoleh. "Maksudnya, ibu sudah hampir seminggu tidak keluar kamar." Ramadhani tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat dingin. "Tiara cuma capek, mungkin butuh waktu menyesuaikan diri. Kalau sakit sebaiknya diperiksa." "Tidak perlu." Jawaban singkat itu membuat Alia terdiam. Cara Ramadhani mengatakannya terdengar seperti larangan. Sejak percakapan itu, Alia semakin sering memperhatikan keadaan sekitar rumah. Ia mulai menyadari beberapa hal aneh. Tirai kamar Tiara selalu tertutup rapat bahkan siang hari. Lampu kamar tetap menyala hingga larut malam. Kadang terdengar suara benda bergeser atau jatuh dari dalam kamar, tetapi tidak pernah ada penjelasan apapun. Yang paling membuat Alia gelisah adalah wajah Tiara setiap kali sesekali muncul sebentar di depan pintu. Wanita itu terlihat pucat, matanya sayu, dan senyumnya dipaksakan. Suatu malam, saat Ramadhani sedang keluar membeli sesuatu, Tiara sempat membuka pintu kamar sedikit lebih lama. Alia yang melihat kesempatan itu langsung mendekat cepat. "Ibu serius tidak apa-apa?" bisiknya khawatir. Tiara tampak gugup. Matanya bergerak ke arah tangga seperti takut seseorang datang. "Ibu baik-baik saja," jawabnya cepat. Tapi wajah ibu pucat sekali. Belum sempat Alia bertanya lebih jauh, suara motor Ramadhani terdengar dari luar rumah. Wajah Tiara langsung berubah panik. "Nanti saja," bisiknya pelan sebelum buru-buru menutup pintu kamar. Alia berdiri diam di depan pintu itu cukup lama. Dadanya mulai dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia merasa Tiara sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar masalah rumah tangga biasa. Malam itu udara terasa sangat dingin. Hujan turun rintik-rintik sejak tengah malam dan membuat seluruh rumah dipenuhi suara angin yang berdesir di sela jendela. Alia masih belum bisa tidur meski jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia duduk di tepi ranjang sambil membaca buku, mencoba menghilangkan rasa gelisah yang beberapa hari terakhir terus menghantuinya. Namun tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar keras dari arah kamar Tiara. Brak! Alia langsung terkejut hingga bukunya terjatuh ke lantai. Jantungnya berdetak cepat. Beberapa detik kemudian terdengar suara seperti seseorang menangis tertahan, sangat pelan, tetapi cukup jelas di tengah suasana rumah yang sunyi. Alia segera bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya perlahan. Lorong rumah terlihat gelap, dengan cahaya lampu redup dari ujung tangga dari arah kamar Tiara. Suara itu terdengar lagi. "Tolong, sakit!" Suara Tiara terdengar lirih, seperti sedang menahan ketakutan. Alia langsung berjalan cepat mendekati kamar. Namun sebelum sampai di depan pintu, suara pria terdengar membentak dengan nada rendah dan mengancam. "Diam! Jangan bikin masalah!" Tubuh Alia langsung menegang.
Itu suara Ramadhani. Napas Alia mulai tidak teratur. Ia berdiri di depan pintu sambil mencoba mendengar lebih jelas. Dari dalam terdengar suara sesuatu bergeser cukup keras, diikuti tangisan tertahan Tiara. "Aku sudah bilang tanda tangani saja," bentak Ramadhani lagi. "Aku takut." Suara Tiara terdengar gemetar. "Kalau tidak mau, jangan salahkan aku." Alia menutup mulutnya sendiri karena syok mendengar percakapan itu. Selama ini ia mencoba berpikir positif, tetapi malam itu semua kecurigaannya mulai terasa nyata. Tangannya gemetar saat perlahan mendekat ke pintu kamar. Ia ingin mengetuk, tetapi rasa takut membuat tubuhnya sulit bergerak. Di dalam kamar terdengar suara napas berat dan benda seperti dilempar ke lantai. "Astaga!" bisik Alia pelan. Ia memberanikan diri menyentuh gagang pintu, tetapi pintu terkunci dari dalam. Suasana semakin mencekam saat suara Tiara tiba-tiba terdengar seperti menahan sakit. "Jangan, jangan kasar!" Alia langsung panik. "Bu, ibu tidak apa-apa?" teriak Alia sambil mengetuk pintu keras. Mendadak semua suara di dalam berhenti total. Tidak ada tangisan, tidak ada bentakan, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Alia menahan napas, namun pintu tidak dibuka. "Kenapa, Kak Alia?" Suara Ramadhani terdengar datar dari balik pintu. Alia mencoba mengatur napasnya. "Aku dengar suara benda jatuh. Hanya tidak sengaja menjatuhkan kursi." Terus suara ibu? Tiara tidak menjawab. "Bu?" panggil Alia lagi. Beberapa detik kemudian, akhirnya terdengar suara Tiara sangat pelan. "Ibu tidak apa-apa." Nada suaranya terdengar seperti dipaksa. Alia berdiri diam di depan pintu dengan jantung berdebar kencang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di dalam kamar itu. Tetapi malam itu, ia belum memiliki keberanian untuk mendobrak semuanya. Rasa penasaran bercampur takut membuat Alia berdiri membeku. Beberapa detik di depan kamar Tiara malam itu, lorong rumah terasa dingin dan sunyi, hanya diterangi lampu kecil berwarna kekuningan yang membuat bayangan di dinding terlihat memanjang menyeramkan. Dari balik pintu kamar, beberapa detik sebelumnya, Alia masih jelas mendengar suara tangisan tertahan dan nada ancaman Ramadhani. Namun sekarang semuanya mendadak lenyap begitu saja. Keheningan itu justru terasa lebih menakutkan daripada suara pertengkaran tadi. Napas Alia mulai tidak teratur. Jantungnya berdetak sangat cepat sampai ia bisa mendengarnya sendiri di telinganya. Tangannya perlahan terangkat ingin mengetuk pintu, tetapi tubuhnya gemetar hebat. "Astaga, sebenarnya apa yang terjadi di dalam?" bisik Alia pelan pada dirinya sendiri. Ia mencoba mendekatkan telinga ke pintu kayu itu. Tidak ada suara apapun, tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki. Bahkan suara napas pun tidak terdengar. Keadaan itu terasa sangat aneh, karena beberapa detik sebelumnya kamar itu penuh suara gaduh. "Ibu!" panggil Alia pelan sambil mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Alia menelan ludah. Perasaannya semakin tidak enak. Ia mencoba mengetuk lagi sedikit lebih keras. "Bu, ini Alia." Masih sunyi. Semakin lama keheningan itu membuat Alia merasa seperti ada sesuatu yang salah sedang disembunyikan di balik pintu tersebut. Kepalanya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ia membayangkan Tiara sedang menangis ketakutan. Atau mungkin terjadi sesuatu yang lebih parah. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh gagang pintu. Namun pintu terkunci dari dalam. "Apa ibu tidur?" gumam Alia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi hatinya langsung menolak pikiran itu. Tidak mungkin seseorang langsung tidur setelah suara keributan sebesar tadi. Alia kembali mendekatkan telinganya ke pintu.
Kali ini samar-samar ia mendengar suara seperti bisikan pelan di dalam kamar. Sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. "Jangan menangis lagi." Suara pria terdengar rendah. Itu jelas suara Ramadhani. Beberapa detik kemudian terdengar suara Tiara, tetapi sangat lirih dan gemetar. "Aku takut." Mata Alia langsung membesar mendengar kalimat itu. Napasnya tercekat. Ia kembali mengetuk pintu dengan panik. "Bu, buka pintunya." Mendadak suara di dalam kembali berhenti total. Kali ini lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi percakapan sedikit pun. Suasana rumah terasa sangat mencekam, sampai Alia bisa mendengar suara detak jam dinding dari ruang tengah. Tubuhnya mulai merinding. Dalam hati ia merasa Ramadhani sedang sengaja diam karena tahu dirinya berada di luar. "Aku tahu kalian belum tidur," teriak Alia dengan suara sedikit gemetar. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban hingga akhirnya terdengar langkah kaki pelan mendekati pintu. Alia refleks mundur setengah langkah. Ia menahan napas sambil menatap pintu dengan tegang. Namun pintu itu tetap tertutup. "Kenapa, Kak Alia?" Suara Ramadhani terdengar dari balik pintu dengan nada tenang yang justru membuat Alia makin tidak nyaman. "Aku dengar suara gaduh, hanya kursi jatuh." Terus suara ibu menangis. Ada jeda cukup lama sebelum Ramadhani menjawab lagi. "Kak Alia salah dengar." Alia langsung mengerutkan kening. "Aku dengar jelas. Sudah malam, sebaiknya istirahat." Nada suara Ramadhani terdengar dingin seperti peringatan tersembunyi. Alia mencoba mendengar apakah Tiara akan bicara. Tetapi wanita itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hal itu justru membuat Alia semakin khawatir. "Bu?" panggil Alia sekali lagi. Beberapa detik kemudian, akhirnya terdengar suara Tiara sangat pelan. "Ibu tidak apa-apa." Namun nada suara itu terdengar lemah dan dipaksakan, seolah Tiara sedang bicara sambil menahan tangis. Alia berdiri diam cukup lama di depan pintu sambil menggigit bibir, menahan gelisah. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di balik pintu itu. Tetapi malam itu, ia belum memiliki keberanian untuk memaksa masuk. Akhirnya, Alia berjalan kembali menuju kamarnya dengan langkah pelan. Namun sepanjang malam, ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, ia terus teringat suara Tiara yang terdengar ketakutan dari balik pintu kamar. Keesokan paginya, Alia bangun dengan tubuh lemas karena hampir tidak tidur semalaman. Langit masih terlihat mendung ketika ia keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi seperti biasanya, tidak ada aroma masakan dari dapur, bahkan Tiara pun belum terlihat keluar kamar. Semakin lama, rasa khawatir Alia semakin besar. Bayangan tentang suara tangisan dan bentakan semalam terus menghantui pikirannya. Setelah beberapa kali mencoba menenangkan diri, Alia akhirnya memberanikan diri berjalan menuju kamar Tiara. Langkahnya terasa berat, melewati lorong rumah yang dingin. Setiap detik jantungnya berdetak semakin cepat. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar sambil menarik napas panjang. Tidak ada suara dari dalam. Tok, tok, tok. "Ni Alia." Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Alia mulai panik. "Bu?" panggilnya lagi sedikit lebih keras. Masih sunyi, tangannya mulai gemetar saat perlahan memutar gagang pintu. Kali ini pintu tidak terkunci. Alia membuka pintu pelan hingga terlihat keadaan di dalam kamar. Cahaya pagi masuk samar dari celah tirai yang tertutup setengah. Ruangan itu terlihat berantakan. Kursi dekat meja tergeser, beberapa lembar kertas terjatuh di lantai,
dan gelas pecah masih terlihat di sudut kamar. Namun yang membuat Alia langsung membeku adalah kondisi Tiara. Wanita itu duduk lemas di tepi ranjang dengan tubuh sedikit membungkuk. Rambutnya berantakan dan wajahnya terlihat sangat pucat. Mata Tiara sembab dengan lingkar kebiruan di bawah mata kiri seperti habis terbentur benda keras. Bibirnya tampak kering dan tangannya gemetar pelan saat memegang ujung selimut. "Ibu!" Suara Alia langsung melemah penuh syok. Tiara tersentak kecil saat melihat Alia masuk. Dengan cepat wanita itu mencoba tersenyum meski wajahnya terlihat kesakitan. "Alia!" ucapnya pelan. Alia langsung menghampiri dengan langkah cepat. "Ya Allah, mata ibu kenapa?" tanyanya panik sambil berlutut di depan Tiara. Tiara buru-buru memalingkan wajah. "Tidak apa-apa." Ini jelas bukan tidak apa-apa. Alia mencoba melihat lebih dekat dan semakin yakin luka itu bukan karena terbentur biasa. Ada sedikit memar di dekat pipi Tiara. "Ibu jatuh?" tanya Alia hati-hati. Tiara mengangguk cepat. "Iya, tadi malam ibu tidak sengaja terbentur lemari." "Kok bisa separah ini?" "Ibu ceroboh." Jawaban itu terdengar terlalu cepat seperti sudah disiapkan sebelumnya. Alia menatap Tiara lekat-lekat dan melihat mata wanita itu berkaca-kaca seperti menahan sesuatu. "Bu, jujur sama Alia, Ramadhani kasar sama ibu." Mendengar pertanyaan itu, tubuh Tiara langsung menegang. Wanita itu buru-buru menggeleng. "Tidak, jangan berpikir macam-macam." "Tapi Alia dengar suara ribut semalam." "Hanya salah paham kecil." "Salah paham sampai ibu luka begini?" Tiara tidak menjawab. Ia justru menunduk diam sambil meremas ujung selimut dengan tangan gemetar. Tepat saat suasana menjadi hening, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Alia langsung menoleh dan melihat Ramadhani berdiri di ambang pintu kamar. Wajah pria itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya dingin dan tajam. "Kak Alia pagi-pagi sudah interogasi orang," katanya sambil tersenyum tipis. Alia langsung berdiri perlahan. "Aku cuma khawatir sama ibu." Ramadhani berjalan masuk beberapa langkah, lalu berdiri dekat Tiara. "Tiara cuma kurang tidur." "Kurang tidur tidak bikin mata sampai biru." Senyum di wajah Ramadhani perlahan menghilang. Ia menatap Alia cukup lama, hingga membuat bulu kuduk wanita itu merinding. "Kak Alia terlalu banyak curiga," ucapnya pelan, namun terdengar seperti ancaman tersembunyi. Suasana kamar langsung terasa semakin dingin dan mencekam. Keesokan paginya, Alia terbangun dengan kepala masih dipenuhi suara-suara mengerikan yang ia dengar semalam. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya matahari masuk samar melalui jendela ruang tengah, tetapi suasana tetap terasa dingin dan menyesakkan. Sejak subuh, Alia tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan tangisan Tiara dan bentakan Ramadhani dari balik pintu kamar. Setelah beberapa kali menarik napas panjang untuk menenangkan diri, Alia akhirnya memberanikan diri berjalan menuju kamar mereka. Langkahnya pelan, melewati lorong rumah yang sunyi. Semakin dekat ke pintu kamar, jantungnya semakin berdetak cepat. Ia takut menemukan sesuatu yang buruk di dalam sana. Tok, tok, tok. Alia mengetuk perlahan. "Bu, ini Alia." Tidak ada jawaban selama beberapa detik sampai akhirnya terdengar suara langkah mendekat dari dalam kamar. Pintu terbuka sedikit dan Tiara muncul dengan wajah pucat. Alia langsung terdiam melihat kondisi ibu mertuanya itu. Mata Tiara tampak sembab dengan lingkar kebiruan di bagian bawah, seperti habis terbentur atau kurang tidur berat. Rambutnya berantakan dan bibirnya terlihat pucat. "Ibu!" Suara Alia langsung melemah. "Wajah ibu kenapa?" Tiara terlihat gugup.
Wanita itu buru-buru menyentuh bagian bawah matanya, lalu memaksakan senyum kecil. "Oh ini? Tidak apa-apa. Tadi malam ibu tidak sengaja terbentur lemari." "Terbentur sampai seperti itu?" tanya Alia pelan penuh curiga. Tiara mengangguk cepat. "Iya, ibu ceroboh." Alia mencoba menatap mata Tiara lebih dalam, namun wanita itu terus menghindari kontak mata, seolah menyembunyikan sesuatu. Saat Alia ingin masuk lebih jauh ke dalam kamar, suara langkah pelan terdengar dari belakang Tiara. Ramadhani muncul sambil mengenakan kaos hitam dan celana santai. Wajahnya terlihat tenang, tetapi tatapannya langsung menusuk ke arah Alia. "Kak Alia pagi-pagi sudah khawatir saja," ucap Ramadhani sambil tersenyum tipis. Entah kenapa, senyum itu justru membuat Alia merasa merinding. Tatapan pria muda itu terasa dingin dan penuh tekanan. "Aku cuma dengar suara gaduh semalam," jawab Alia mencoba tetap tenang. Ramadhani menyandarkan tubuhnya ke pintu sambil melipat tangan di dada. "Namanya juga rumah tangga," katanya santai. "Kadang ada sedikit salah paham." "Kalau salah paham tidak mungkin sampai ada suara menangis," balas Alia tanpa sadar. Suasana langsung hening beberapa detik. Wajah Ramadhani berubah datar. Tatapannya semakin tajam hingga membuat Alia merasa tidak nyaman. "Kak Alia terlalu banyak berpikir," katanya pelan, namun terdengar seperti peringatan. Tiara langsung memegang tangan Alia cepat. "Sudahlah Alia, ibu benar-benar tidak apa-apa," ucapnya buru-buru. "Tapi mata ibu hanya kurang tidur." Nada suara Tiara terdengar panik seperti takut percakapan itu berlanjut lebih jauh. Alia akhirnya mengangguk pelan meski hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ia hendak pergi meninggalkan kamar, tanpa sengaja pandangannya melihat ke arah meja kecil di dalam ruangan. Di sana terdapat beberapa lembar kertas dan map hitam yang terlihat setengah terbuka. Namun sebelum Alia sempat melihat lebih jelas, Ramadhani langsung menutup pintu sedikit lebih rapat. "Kami mau istirahat lagi," katanya dingin. Pintu kamar tertutup perlahan tepat di depan wajah Alia. Ia berdiri diam di lorong cukup lama, sambil mencoba mengatur napasnya. Tangannya terasa dingin. Kini ia semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan yang paling membuatnya takut, Tiara terlihat seperti seseorang yang sedang terjebak, tetapi tidak berani meminta tolong. Sejak percakapan pagi itu, Alia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Ramadhani dengan lebih hati-hati. Perasaan curiga yang sebelumnya samar, kini berubah menjadi ketakutan nyata. Ia mulai sadar bahwa ada banyak hal aneh yang selama ini coba ia abaikan. Ramadhani semakin sering membawa map hitam berisi dokumen kemana-mana. Kadang pria itu duduk berjam-jam bersama Tiara di ruang kerja almarhum suami Alia sambil membolak-balik kertas dengan wajah serius. Setiap kali Alia mendekat, pembicaraan mereka langsung berhenti mendadak. Suatu siang Alia sedang membersihkan ruang tamu ketika ia melihat Ramadhani keluar dari ruang kerja sambil membawa beberapa lembar fotokopi sertifikat rumah. Pria itu tampak terkejut saat menyadari Alia melihatnya. "Itu dokumen apa?" tanya Alia langsung. Ramadhani tersenyum kecil. "Oh ini, tidak penting. Kenapa ambil surat rumah? Saya cuma bantu Tiara mengurus beberapa administrasi." "Administrasi apa?" Belum sempat Ramadhani menjawab. Tiara tiba-tiba muncul dari belakang dengan wajah gugup. "Alia, ibu cuma minta bantuan Ramadhani mengurus pajak," katanya cepat. Nada suara Tiara terdengar dipaksakan. Alia menatap ibu mertuanya lekat-lekat. Wanita itu terus menghindari pandangannya. Hari demi hari, Alia semakin sering melihat kejadian aneh. Hampir setiap sore, Ramadhani membawa map hitam itu ke kamar. Kadang Alia mendengar suara pria itu berbicara keras sambil memaksa Tiara melakukan sesuatu. Suatu malam,
Ketika Alia lewat di depan kamar mereka, ia mendengar suara Ramadhani dengan nada menekan. Tanda tangan saja. Kenapa susah sekali? Aku belum mau. Suara Tiara terdengar lemah. Kamu tidak percaya sama suami sendiri? Alia langsung berhenti melangkah. Dadanya mulai berdebar keras. Namun sebelum ia sempat mendekat, suara itu mendadak berhenti. Keesokan harinya, Alia melihat Tiara duduk sendiri di dapur dengan wajah pucat. Tangannya tampak sedikit gemetar saat memegang cangkir teh. Bu, Alia duduk pelan di sebelahnya. Sebenarnya ada apa? Tiara tersentak kecil. Tidak ada apa-apa. Ibu takut sama Ramadhani. Pertanyaan itu membuat Tiara langsung menunduk diam. Beberapa detik kemudian, wanita itu tersenyum kecil meski matanya terlihat berkaca-kaca. Kamu terlalu khawatir. Tapi Alia lihat sendiri dia sering bawa surat-surat. Itu cuma urusan rumah. Rumah yang mana? Tiara tidak menjawab. Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ramadhani turun sambil membawa map hitam di tangannya. Tatapannya langsung tertuju pada Alia. Kalian ngobrol apa? Tanyanya datar. Tidak ada. Jawab Tiara cepat sambil berdiri gugup. Ramadhani lalu meletakkan map itu di atas meja dan menatap Tiara tajam. Surat yang tadi belum selesai ditandatangani. Alia langsung memperhatikan wajah Tiara yang mendadak pucat. Wanita itu tampak ketakutan. Nanti saja, ucap Tiara lirih. Sekarang. Nada suara Ramadhani terdengar pelan, tetapi penuh tekanan. Alia mulai merasa marah. Kalau ibu tidak mau, jangan dipaksa, katanya tegas. Ramadhani menoleh perlahan ke arah Alia. Senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi matanya terlihat sangat dingin. Kak Alia tidak perlu ikut campur urusan suami istri. Kalimat itu membuat suasana langsung terasa berat. Alia menggenggam tangannya erat menahan emosi. Sementara Tiara hanya menunduk diam seperti seseorang yang kehilangan keberanian untuk bicara. Sore itu langit terlihat mendung sejak siang. Angin dingin masuk dari jendela ruang tengah saat Alia sedang menyapu lantai rumah. Suasana terasa sangat sunyi karena sejak pagi Tiara tidak keluar kamar sama sekali. Namun sekitar pukul 4 sore, Alia mendengar suara pelan dari ruang kerja di dekat tangga. Karena penasaran, ia berjalan perlahan mendekat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Alia melihat Tiara duduk di depan meja sambil memegang pulpen dengan tangan gemetar. Di hadapannya terdapat beberapa lembar surat dan map hitam milik Ramadhani. Ayo cepat, suara Ramadhani terdengar dingin. Aku belum sempat baca semuanya. Jawab Tiara pelan. Tidak usah dibaca, tinggal tanda tangan saja. Tapi ini soal rumah. Ramadhani langsung membanting tangannya ke meja hingga Tiara tersentak ketakutan. Aku suamimu. Kamu tidak percaya padaku? Bentaknya pelan namun tajam. Alia yang mendengar itu langsung menegang. Ia melihat tangan Tiara semakin gemetar hingga ujung pulpennya hampir jatuh. Wajah wanita itu pucat dan matanya terlihat penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya Alia benar-benar melihat sendiri bagaimana Ramadhani menekan Tiara. Ada apa ini? Tanya Alia sambil mendorong pintu masuk. Ramadhani langsung menoleh cepat dengan wajah kaget. Dalam hitungan detik pria itu buru-buru menutup map hitam di atas meja. Oh, tidak ada apa-apa, katanya sambil tersenyum tipis. Alia tidak membalas senyum itu. Pandangannya langsung tertuju pada Tiara yang tampak panik. Bu, surat apa itu? Cuma dokumen biasa, jawab Tiara terbata-bata. Kalau biasa kenapa ibu sampai gemetar? Suasana langsung hening. Ramadhani berdiri perlahan dari kursinya, lalu berjalan mendekati Alia. Tatapannya membuat Alia merinding. Kak Alia terlalu sering curiga. Katanya pelan, aku cuma tidak suka lihat ibu dipaksa. Tidak ada yang memaksa. Tadi aku dengar sendiri.
Ramadhani tersenyum kecil, tetapi sorot matanya terlihat tajam. Mungkinkah Alia salah dengar? Tiara buru-buru berdiri di antara mereka. "Sudahlah, jangan ribut," katanya lemah. Alia langsung memegang tangan Tiara dan merasakan jemari wanita itu sangat dingin. "Ibu takut ya?" bisik Alia pelan. Tiara langsung menggeleng cepat. "Tidak." Namun matanya justru terlihat seperti ingin menangis. Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, Ramadhani tiba-tiba mengambil map hitam itu lalu merangkul bahu Tiara. "Kami mau istirahat dulu," katanya datar. Pria itu kemudian membawa Tiara masuk ke kamar dengan langkah cepat. Tepat sebelum pintu tertutup, Alia sempat melihat Tiara menoleh ke arahnya dengan mata penuh ketakutan. Tatapan itu terus terbayang di kepala Alia, bahkan setelah pintu kamar tertutup rapat. Kini Alia semakin yakin bahwa Tiara sedang berada dalam bahaya besar. Malam berikutnya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam dibanding hari-hari sebelumnya. Sejak sore hujan turun tanpa henti, membuat udara di dalam rumah menjadi dingin dan lembab. Alia berusaha menenangkan pikirannya dengan menonton televisi di ruang tengah, tetapi matanya sama sekali tidak fokus pada layar. Sejak melihat memar di wajah Tiara pagi tadi, hatinya dipenuhi rasa takut dan curiga. Ia terus memikirkan tatapan dingin Ramadhani yang terasa seperti ancaman tersembunyi. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika Alia akhirnya memutuskan masuk ke kamar untuk mencoba tidur. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, suara keras tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Brak! Alia langsung terbangun kaget. Jantungnya berdetak sangat cepat. Suara itu jelas berasal dari kamar Tiara. Beberapa detik kemudian terdengar bentakan keras seorang orang pria yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. "Aku sudah bilang jangan melawan." Suara Ramadhani menggema dari dalam kamar. Setelah itu terdengar suara Tiara menangis tertahan. Tangisannya pelan, seperti seseorang yang takut suaranya terdengar orang lain. "Tolong, jangan kasar." Suara Tiara terdengar gemetar. Alia langsung bangkit dari tempat tidur dengan napas memburu. Tubuhnya mulai dingin karena panik. Ia berdiri beberapa detik di tengah kamar sambil mencoba memastikan suara itu bukan hanya halusinasi. Namun beberapa detik, kemudian suara benturan terdengar lagi lebih keras dari sebelumnya. Duk! Suara itu terdengar seperti tubuh seseorang dihantam ke dinding. "Astaga!" bisik Alia dengan wajah pucat. Tangannya mulai gemetar. Kini tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya. Sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi di kamar itu. Dengan langkah cepat, Alia membuka pintu kamarnya, lalu berlari kecil menuju lorong lantai atas. Semakin dekat ke kamar Tiara, suara keributan terdengar semakin jelas. "Kamu pikir rumah ini bisa tetap jadi milikmu?" bentak Ramadan penuh emosi. "Aku tidak mau." Tangis Tiara pecah semakin keras. "Jangan paksa, paksa aku marah." Brak! Suara benda dilempar kembali terdengar keras, hingga Alia refleks menutup mulutnya sendiri karena syok. Dadanya terasa sesak mendengar Tiara menangis seperti itu. Selama ini wanita itu selalu mencoba terlihat baik-baik saja di depan Alia. Tetapi malam ini semua kepura-puraan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Alia berdiri tepat di depan pintu kamar dengan napas tersengal. Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara langkah kasar dan isak tangis tertahan. "Ibu!" teriak Alia sambil mengetuk pintu keras. "Ibu buka pintunya." Namun keributan di dalam tidak langsung berhenti. Justru terdengar suara seperti seseorang kembali didorong keras ke dinding. "Eh!" jerit Tiara tertahan. Mata Alia langsung berkaca-kaca karena marah dan takut. "Ramadhani, hentikan!" bentaknya sambil memukul pintu semakin keras. Beberapa detik kemudian, suara di dalam mendadak sunyi.
Keheningan itu terasa menyeramkan. Hanya suara hujan deras di luar rumah yang terdengar memenuhi lorong. Alia menempelkan telinganya ke pintu sambil mencoba mendengar sesuatu. Napasnya masih memburu, tidak beraturan. "Ibu?" Panggilnya lagi pelan namun panik. Tidak ada jawaban. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia merasa Tiara benar-benar dalam bahaya malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Alia mulai berpikir bahwa Ramadhani mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia terus berdiri di depan pintu kamar dengan jantung berdebar sangat kencang. Tangannya berkeringat dingin sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Keheningan di balik pintu justru membuat suasana terasa semakin menakutkan. Ia mencoba menarik napas panjang sebelum kembali mengetuk pintu lebih keras dari sebelumnya. Tok, tok, tok. "Ibu, ini Alia!" Teriaknya panik. Masih tidak ada jawaban. Alia menggigit bibir menahan rasa takut. Dari balik pintu samar-samar terdengar suara seperti seseorang sedang menangis pelan. Hati Alia semakin tidak tenang. "Bu, tolong jawab." Suaranya mulai bergetar. Tiba-tiba suara Ramadhani terdengar dari dalam kamar dengan nada penuh emosi. "Aku sudah sabar selama ini." Bentaknya keras. Setelah itu terdengar suara benda dibanting ke meja. Brak! Tubuh Alia refleks mundur sedikit karena kaget. Namun ia kembali mendekat dan menempelkan telinga ke pintu. Kini suara percakapan di dalam terdengar lebih jelas. "Aku tidak mau tanda tangan." Suara Tiara terdengar lemah dan ketakutan. "Kamu harus tanda tangan malam ini juga," bentak Ramadhani. "Aku belum baca suratnya." "Tidak perlu dibaca." Napas Alia langsung tercekat. Matanya membesar saat akhirnya mendengar langsung apa yang selama ini ia curigai. Jadi benar, Ramadhani memang sedang memaksa Tiara menandatangani sesuatu. "Aku takut." Tangis Tiara pecah pelan. "Takut apa? Semua rumah dan tanah itu nanti juga jadi milik kita." Kalimat itu membuat darah Alia langsung berdesir panas. Tangannya mengepal tanpa sadar. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan syok. "Kamu menikahi ibu cuma karena harta," bisik Alia pelan penuh tidak percaya. Dari balik pintu, suara Ramadhani terdengar semakin kasar dan mengancam. "Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Aku mohon, jangan paksa aku. Diam." Duk! Terdengar suara benturan keras, diikuti tangisan Tiara yang semakin menyayat hati. Alia langsung panik dan memukul pintu sekuat tenaga. "Ramadhani, buka pintu sekarang!" teriaknya. Namun pria itu tidak menggubris. "Tanda tangan!" bentaknya lagi dari dalam. "Aku tidak mau. Kalau begitu rumah ini tidak akan aman buat kamu." Alia mulai kehilangan kesabaran. Dadanya naik turun karena emosi. Ia mencoba memutar gagang pintu, tetapi pintu terkunci rapat dari dalam. "Bu, tolong buka pintunya." Tiara terdengar menangis semakin keras. "Alia, tolong!" Suara wanita itu terdengar sangat lemah, hingga membuat hati Alia seperti diremas. Mata Alia langsung dipenuhi air mata. Kini ia tidak lagi sekadar curiga. Ia tahu Tiara sedang benar-benar disiksa di dalam sana. "Aku hitung sampai 3. Kalau tidak buka pintu, aku dobrak." Bentak Alia penuh amarah. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari balik pintu terdengar suara Ramadhani berkata dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Alia merinding. "Jangan ikut campur kalau masih ingin hidup tenang di rumah ini." Kalimat itu terdengar seperti ancaman langsung. Namun bukannya takut, Alia justru semakin marah. Ia mundur beberapa langkah sambil menatap pintu kamar dengan napas memburu. Tangannya gemetar, tetapi matanya kini dipenuhi tekad. "Aku tidak akan diam lagi," gumamnya pelan. Di dalam kamar, suara tangisan Tiara masih terdengar samar.
Dan malam itu Alia sadar bahwa semuanya sudah terlalu jauh untuk dibiarkan begitu saja. Malam itu suasana rumah terasa jauh lebih mencekam dibanding malam-malam sebelumnya. Hujan turun deras di luar rumah, membuat suara angin bercampur petir terdengar menggetarkan kaca jendela. Alia berdiri di depan kamar Tiara dengan napas memburu. Dari balik pintu, terdengar suara bentakan Ramadhani yang kali ini jauh lebih keras dan penuh amarah. Tidak ada lagi nada lembut yang biasa ia tunjukkan di depan orang lain. Suaranya kini terdengar kasar dan mengintimidasi. "Tanda tangan sekarang," bentaknya dari dalam kamar. "Aku tidak mau, jangan paksa aku." Suara Tiara terdengar lemah, disertai isak tangis tertahan. "Aku sudah sabar selama ini." Brak! Suara benda dihantamkan ke meja membuat tubuh Alia langsung menegang. Jantungnya berdetak sangat cepat hingga dadanya terasa sakit. Tangannya mulai gemetar. Selama ini ia mencoba berpikir bahwa mungkin semua itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa, tetapi malam itu Alia tahu sesuatu yang buruk benar-benar sedang terjadi di balik pintu itu. "Ibu!" teriak Alia sambil mengetuk pintu keras. "Buka pintunya." Tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari dalam terdengar suara Tiara menangis semakin keras. "Tolong, sakit." Kalimat itu membuat darah Alia seperti berhenti mengalir sesaat. Wajahnya langsung pucat, napasnya memburu, sementara pikirannya dipenuhi ketakutan dan kemarahan sekaligus. "Ramadhani, buka pintu sekarang!" bentak Alia sambil memukul pintu berkali-kali. Namun dari balik pintu, justru terdengar suara Ramadhani dengan nada dingin dan penuh ancaman. "Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Aku dengar ibu menangis. Itu bukan urusanmu." Suara benda jatuh kembali terdengar keras, diikuti jeritan Tiara yang membuat Alia langsung panik. Tubuhnya bergerak tanpa berpikir panjang. Ia mundur beberapa langkah sambil menatap pintu kayu itu dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi rasa takut kini berubah menjadi keberanian yang muncul karena ia tidak sanggup lagi mendengar Tiara disakiti. "Astaga!" bisiknya pelan sambil mengepalkan tangan. Petir menyambar di luar rumah tepat ketika Alia berlari kecil lalu menghantamkan tubuhnya ke pintu kamar. Brak! Pintu berguncang keras, tetapi belum terbuka. Bahunya terasa nyeri, namun Alia tidak peduli. Dari dalam kamar terdengar suara Ramadhani berteriak marah. "Kurang ajar!" Alia mundur lagi sambil menahan sakit di bahunya. Air matanya mulai keluar karena panik dan takut. Namun suara tangisan Tiara membuatnya mengumpulkan seluruh tenaga yang ia miliki. "Ibu tahan sebentar," teriak Alia. Dengan napas tersengal, ia kembali berlari dan mendobrak pintu lebih keras dari sebelumnya. Brak! Kunci pintu akhirnya patah. Pintu kamar terbuka lebar menghantam dinding dengan suara keras. Alia langsung masuk dengan dada naik turun dan mata penuh amarah. Apa yang ia lihat di dalam kamar membuat tubuhnya langsung membeku beberapa detik karena syok. Lampu kamar yang redup memperlihatkan keadaan berantakan. Kursi terjatuh, kertas berserakan di lantai, dan Tiara berada di bawah dekat sisi ranjang sambil menangis ketakutan. Rambut wanita itu acak-acakan, dan sudut bibirnya terlihat sedikit berdarah. Sementara di dekat meja, Ramadhani berdiri dengan napas kasar dan wajah penuh emosi. Tangannya masih mencengkeram beberapa lembar dokumen yang sebagian sudah kusut. Alia menatap pemandangan itu dengan mata membesar. Seluruh kecurigaan dan ketakutannya selama ini akhirnya terbukti di depan matanya sendiri. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi beberapa detik setelah pintu berhasil didobrak. Hanya suara hujan deras dan napas berat mereka yang terdengar memenuhi kamar. Alia berdiri terpaku di ambang pintu sambil memandangi keadaan yang membuat dadanya terasa sesak.
Tiara terduduk lemah di lantai dengan tubuh gemetar. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Pipi wanita itu tampak memerah seperti habis ditampar, sementara tangannya terlihat memar di bagian pergelangan. "Ibu," suara Alia langsung melemah. Tiara menoleh perlahan dengan mata penuh ketakutan. "Alia," bisiknya lirih sambil menangis. Di sisi lain kamar, Ramadhani berdiri kaku dekat meja sambil menggenggam berkas dokumen dengan tangan gemetar karena emosi. Wajah pria muda itu yang biasanya tampak tenang kini berubah menyeramkan. Rahangnya mengeras, matanya merah, dan napasnya terdengar berat. "Kak Alia lancang sekali masuk kamar orang," bentaknya marah. Alia langsung menatapnya penuh amarah. "Lancang?" Suaranya bergetar. "Aku dengar ibu minta tolong. Ini urusan kami. Urusan apa sampai ibu dipukul begini?" Ramadhani melangkah mendekat, beberapa langkah dengan tatapan tajam. "Jangan sok jadi pahlawan." Namun Alia tidak mundur sedikit pun. Ia langsung berlari menghampiri Tiara dan berlutut di lantai untuk memegang tubuh wanita itu yang masih gemetar. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya panik. Tiara menangis sambil menggeleng lemah, tubuhnya dingin dan tangannya terus bergetar ketakutan. "Aku, aku takut," bisiknya pelan. Mendengar kalimat itu, kemarahan Alia langsung memuncak. Ia menoleh ke arah Ramadhani dengan mata berkaca-kaca karena marah. "Kamu apakan ibu?" bentaknya. Ramadhani melempar berkas di tangannya ke meja dengan kasar. Dia keras kepala. Karena ibu tidak mau tanda tangan, Ramadhani terdiam sesaat sebelum rahangnya mengeras. "Itu hak suami." "Hak suami bukan menyiksa," teriak Alia. Tiara langsung menangis semakin keras sambil memegang lengan Alia erat-erat seperti takut ditinggalkan sendiri. "Dia paksa ibu," ucap Tiara terbata-bata. "Dia mau semua rumah dan tanah. Aku sudah bilang diam," bentak Ramadhani sambil melangkah cepat ke arah Tiara. Alia langsung berdiri di depan Tiara untuk melindunginya. "Jangan dekat-dekat," teriak Alia. Tatapan Ramadhani berubah penuh kebencian. Untuk pertama kalinya, topeng ramah pria itu benar-benar hilang. Kini yang terlihat hanyalah wajah seseorang yang penuh amarah dan keserakahan. "Kalian berdua bikin hidupku susah," bentaknya sambil menunjuk Tiara. "Kalau dari awal nurut, semua tidak akan begini." Alia menggertakkan giginya menahan emosi. "Kamu menikahi ibu cuma untuk harta?" Ramadhani tertawa sinis meski napasnya masih memburu. "Memangnya kenapa? Dia tua dan sendirian. Harusnya bersyukur masih ada yang mau." Kalimat itu membuat Alia langsung naik pitam. Ia hampir maju menghajar Ramadhani kalau saja Tiara tidak memegang tangannya sambil menangis ketakutan. "Jangan, Alia jangan." Namun suasana sudah telanjur kacau. Mata Ramadhani bergerak cepat ke arah pintu kamar yang kini terbuka lebar. Wajahnya mulai terlihat panik saat menyadari semua rahasianya akhirnya terbongkar. Setelah beberapa detik penuh ketegangan, ekspresi Ramadhani mulai berubah. Kemarahan di wajahnya perlahan bercampur dengan kepanikan. Matanya bergerak cepat antara Alia, Tiara, dan pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Napasnya memburu semakin keras. Kini ia sadar semuanya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Alia masih berdiri melindungi Tiara sambil menatap Ramadhani penuh kebencian. "Kamu tidak akan bisa lolos setelah ini," ucap Alia dengan suara bergetar karena marah. Ramadhani tertawa pendek, tetapi suaranya terdengar gugup. "Kalian pikir orang akan percaya?" Tiara langsung menangis sambil menunjuk dokumen di atas meja. "Dia paksa ibu tanda tangan semua surat rumah." "Diam," bentak Ramadhani.
Pria itu tiba-tiba melangkah cepat ke arah meja dan mencoba mengambil kembali dokumen yang berserakan. Namun Alia langsung berteriak, "Jangan sentuh apapun!" Suasana kembali memanas. Ramadhani terlihat semakin panik saat melihat Alia mengambil ponselnya. "Mau apa kamu?" tanyanya tajam. "Aku telepon polisi." Kalimat itu membuat wajah Ramadhani langsung berubah pucat. Dalam hitungan detik, pria itu bertindak nekat. Ia meraih kursi kayu di dekat meja, lalu melemparkannya ke arah Alia dengan kasar. Brak! "Alia!" jerit Tiara ketakutan. Alia refleks mundur hingga tubuhnya menabrak lemari kecil di belakangnya. Kursi itu jatuh keras di lantai dan nyaris mengenai kaki Alia. Sebelum Alia sempat bereaksi lagi, Ramadhani langsung berlari keluar kamar dengan langkah terburu-buru. "Hei!" teriak Alia sambil mencoba mengejarnya. Namun Ramadhani bergerak sangat cepat. Langkah kakinya menggema di lorong rumah saat ia menuruni tangga, hampir terpeleset karena panik. Alia ikut berlari keluar kamar, meski jantungnya berdetak sangat kencang. "Jangan kabur!" teriak Alia marah. Dari bawah terdengar suara pintu rumah dibuka keras, lalu dibanting. Hujan malam langsung masuk bersama angin dingin. Ketika Alia sampai di ruang tamu, ia hanya sempat melihat bayangan Ramadhani berlari keluar halaman menuju jalanan gelap. "Kurang ajar," gumam Alia sambil terengah-engah. Ia sempat ingin mengejar, tetapi suara tangisan Tiara dari lantai atas membuat langkahnya berhenti. Alia langsung menoleh ke arah tangga dengan wajah panik. Saat itu, ia sadar satu hal penting. Tiara jauh lebih membutuhkan dirinya sekarang dibanding mengejar pria itu. Alia segera kembali naik ke kamar dengan napas tersengal. Di sepanjang lorong, suara hujan bercampur petir, membuat suasana rumah terasa semakin menyeramkan. Saat masuk ke kamar, Tiara masih duduk di lantai sambil menangis ketakutan. Tubuh wanita itu gemetar hebat, seperti baru saja lolos dari mimpi buruk panjang. "Ibu!" Alia langsung berlutut memeluknya erat. Tiara menangis di bahu Alia sambil berkata terbata-bata, "Dia pasti kembali. Dia pasti marah." "Tidak apa-apa, Bu. Sekarang Alia ada di sini." Namun meski mencoba terdengar tenang, Alia sendiri sebenarnya juga ketakutan. Tangannya masih gemetar karena syok. Tetapi di balik rasa takut itu, kemarahan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Malam itu Alia bersumpah tidak akan membiarkan Ramadhani menyentuh Tiara lagi sedikit pun. Setelah Ramadhani kabur keluar rumah, suasana di kamar itu masih dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Hujan deras di luar terdengar seperti dentuman panjang yang mengiringi tangisan Tiara. Wanita itu masih terduduk di lantai dekat ranjang dengan tubuh gemetar hebat. Napasnya tidak teratur seperti seseorang yang baru saja lolos dari ancaman besar. Alia segera berlutut di hadapannya, lalu memeluk Tiara erat-erat tanpa peduli air matanya sendiri ikut jatuh. "Ibu, ibu sudah aman," bisik Alia sambil mengusap punggung wanita itu pelan. Namun Tiara justru menangis, semakin keras di pelukan Alia. Tubuhnya dingin dan lemah, jemarinya mencengkeram baju Alia erat seperti takut ditinggalkan sendirian. "Dia pasti kembali," ucap Tiara tak terbata-bata. "Dia pasti marah." "Tidak apa-apa, Alia ada di sini." Alia mencoba terdengar tenang, meski sebenarnya dadanya masih berdebar sangat keras karena syok. Pemandangan beberapa menit lalu terus terbayang di kepalanya. Wajah penuh amarah Ramadhani, suara bentakan kasar, dan kondisi Tiara yang jatuh di lantai membuat kemarahan Alia semakin membesar. Alia perlahan membantu Tiara duduk di tepi ranjang. Saat itulah ia melihat lebih jelas luka-luka di tubuh ibu mertuanya. Pergelangan tangannya memar, bagian pipinya sedikit membengkak, dan ada bekas merah di leher, seperti habis dicengkeram keras.
Mata Alia langsung berkaca-kaca, menahan emosi. Ya Allah, dia lakukan ini semua ke ibu? Tanya Alia dengan suara bergetar. Tiara menunduk sambil menangis pelan. Beberapa detik wanita itu tidak mampu bicara. Ia hanya memegang dadanya sendiri, seperti berusaha mengatur napas. Alia, ucapnya lirih. Ibu minta maaf. Minta maaf untuk apa? Ibu sudah membuat kamu ikut masuk ke masalah ini. Alia langsung menggeleng kuat. Jangan bicara begitu. Tiara kembali menangis. Wajahnya terlihat penuh penyesalan dan ketakutan. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, akhirnya wanita itu mulai bicara dengan suara lemah. Dia tidak pernah benar-benar mencintai ibu. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Sejak awal dia hanya ingin rumah ini. Lanjut Tiara sambil menahan tangis. Dia bilang kalau ibu menikah dengannya, semua harta harus jadi milik dia juga. Alia menggertakkan giginya menahan marah. Kenapa ibu tidak cerita dari awal? Aku takut. Apa dia ancam ibu? Tiara mengangguk perlahan. Air matanya jatuh lagi tanpa henti. Setelah menikah dia berubah. Dia mulai sering marah kalau ibu menolak tanda tangan surat. Dia bilang rumah ini harus dibalik nama jadi miliknya. Kurang ajar, gumam Alia pelan. Tiara memejamkan mata sambil menangis. Awalnya dia masih bicara baik-baik, tapi semakin hari dia makin kasar. Dia bentak ibu setiap malam. Kadang dia mengunci ibu di kamar. Mata Alia langsung membesar penuh syok. Mengunci? Tiara mengangguk pelan. Dia tidak mau ibu bicara terlalu banyak sama kamu. Makanya ibu jarang keluar kamar. Ya Tuhan, dia bilang kalau ibu berani cerita, dia akan menyakiti kamu juga. Mendengar itu, Alia langsung memegang tangan Tiara erat-erat. Dadanya terasa sesak membayangkan ibu mertuanya hidup dalam ketakutan selama berminggu-minggu tanpa berani meminta bantuan. Aku benar-benar tidak tahu semuanya separah ini, ucap Alia lirih dengan mata berkaca-kaca. Tiara kembali menunduk. Tadi malam dia memaksa ibu tanda tangan surat tanah dan rumah. Surat yang tadi di meja? Iya, kalau ibu menolak, wajah Tiara langsung pucat mengingat semuanya. Dia mulai memukul dinding, lalu mendorong ibu. Suara wanita itu bergetar hebat. Dia bilang kalau rumah ini bukan jadi miliknya, ibu akan menyesal seumur hidup. Alia langsung memeluk Tiara lagi erat-erat. Kemarahan kini memenuhi seluruh pikirannya. Ia tidak lagi merasa takut pada Ramadhani. Yang ada hanya keinginan untuk melindungi Tiara dan menghentikan semua kekerasan itu. Mulai malam ini ibu tidak perlu takut lagi, ucap Alia tegas. Aku tidak akan biarkan dia menyentuh ibu lagi. Tiara menangis di bahu Alia sambil mengangguk pelan. Namun di balik tangis itu, Alia masih bisa melihat ketakutan besar di mata wanita tersebut. Ketakutan yang muncul karena selama ini Tiara hidup bersama seseorang yang ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Suasana kamar perlahan mulai tenang, meski tangisan Tiara belum sepenuhnya berhenti. Hujan di luar masih turun deras, disertai suara petir sesekali menyambar langit malam. Alia duduk di samping Tiara sambil terus menggenggam tangan wanita itu erat-erat. Wajah Alia masih dipenuhi amarah dan syok setelah mendengar semua pengakuan tadi. Kini semua potongan kejadian selama beberapa minggu terakhir akhirnya terasa masuk akal. Tatapan dingin Ramadhani, dokumen-dokumen yang dipaksa ditandatangani, hingga Tiara yang terus hidup dalam ketakutan. Ibu harus lapor polisi, ucap Alia tegas memecah keheningan. Tiara langsung menoleh dengan wajah ragu dan takut. Tapi, kalau dia kembali bagaimana? Kita tidak bisa diam saja. Dia bilang kalau ibu melapor, hidup kita akan hancur. Alia menggenggam tangan Tiara lebih erat. Yang menghancurkan hidup kita itu, dia. Tiara terdiam cukup lama, sambil menunduk. Tangannya masih gemetar hebat.
Namun beberapa detik kemudian, wanita itu seperti mengingat sesuatu. Dengan gerakan pelan, ia meraih ponselnya yang terletak di dekat bantal. "Alia," suaranya lirih. "Iya, Bu. Ada sesuatu yang harus kamu lihat." Tiara menyerahkan ponsel itu dengan tangan lemah. Alia langsung menerimanya sambil mengernyit bingung. "Apa ini?" "Ibu." Diam-diam merekam semuanya. Mata Alia langsung membesar. "Merekam?" Tiara mengangguk pelan. Jemarinya gemetar saat membuka beberapa file video dan rekaman suara di ponsel tersebut. "Aku takut suatu hari dia benar-benar menyakiti ibu. Jadi ibu simpan semua bukti." Alia segera melihat layar ponsel itu. Rekaman pertama langsung membuat dadanya berdesir panas. Di dalam video terlihat suara Ramadhani membentak Tiara dengan sangat kasar. "Tanda tangan sekarang kalau tidak mau hidup susah." Suara Ramadhani terdengar jelas dalam rekaman, lalu terdengar suara tangisan Tiara disusul bunyi benda dilempar keras ke dinding. Tangan Alia langsung mengepal menahan marah. Ia membuka rekaman lain. Kali ini suara Ramadhani terdengar lebih mengerikan. "Rumah ini harus jadi milikku. Kamu tua dan tidak punya siapa-siapa lagi." "Aku mohon jangan kasar." Suara Tiara terdengar menangis. "Diam." "Duk." Suara benturan keras terdengar jelas dalam rekaman hingga Alia refleks memejamkan mata menahan emosi. Napasnya mulai memburu. "Ya Allah," bisiknya pelan penuh marah. Tiara menunduk sambil menangis lagi. "Ibu takut dia benar-benar membunuh ibu suatu hari nanti." Kalimat itu membuat Alia langsung memegang bahu Tiara erat. "Tidak akan aku biarkan itu terjadi." Alia membuka rekaman berikutnya, dan semakin banyak ancaman yang terdengar. Bahkan ada video saat Ramadhani memaksa Tiara menandatangani surat sambil memukul meja. Semua bukti itu sangat jelas. Kini Alia benar-benar sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu. "Kita pergi sekarang," ucap Alia tegas. Tiara terlihat kaget. "Sekarang?" "Iya." Sebelum dia kembali. Tapi malam sudah larut. "Justru itu, kita harus cepat." Alia segera berdiri, lalu mengambil jaket dan tas dari lemari. Tangannya bergerak cepat meski pikirannya masih dipenuhi amarah. Ia tidak ingin memberi Ramadhani kesempatan kembali dan menghancurkan bukti-bukti itu. "Bawa semua dokumen penting," kata Alia sambil membantu Tiara berdiri. Tiara mengangguk pelan meski tubuhnya masih lemas. "Alia," panggilnya lirih. "Iya, terima kasih." Alia langsung memeluk Tiara sekali lagi. "Ibu tidak sendiri lagi." Beberapa menit kemudian mereka keluar dari kamar dengan langkah cepat. Rumah besar itu terasa sangat sunyi dan menyeramkan malam itu. Alia beberapa kali menoleh ke arah pintu depan dengan perasaan waspada, takut Ramadhani tiba-tiba muncul kembali. Hujan masih turun deras saat mereka berjalan menuju mobil. "Cepat masuk, Bu," ucap Alia sambil membuka pintu mobil. Tiara masuk dengan tangan masih gemetar sambil memeluk tas berisi dokumen dan ponsel. Alia segera menyalakan mesin mobil dengan napas memburu. Saat mobil perlahan meninggalkan halaman rumah, Alia menatap lurus ke jalan gelap di depan mereka dengan mata penuh tekad dan amarah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam ketakutan, mereka akhirnya memutuskan melawan.